Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-96. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamengkas pun masih melakukan beberapa gerak lagi untuk melepaskan ketegangan dengan mengendorkannya. Kemudian ia pun melangkah gontai ke lincak bambu panjang di pinggir sanggar itu. Kau telah selesai menjalani laku, Paksi. Sudah lama kau dipersiapkan untuk melakukannya. Agaknya hubungan yang buruk dengan perguruan yang dipimpin oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal telah mendorong agar kau lebih cepat melakukannya. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih, Guru. Suaranya terdengar dalam sekali. Kau telah menguasai ilmu yang kami sebut dengan nama Guntur Geni. Paksi Pamengkas menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia berkata, "Terima kasih, Guru. Semoga ilmumu berguna bagi banyak orang." Paksi Pamengkas tidak menyahut, namun sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam untuk melonggarkan nafasnya. "Bersiaplah, kita akan keluar dari sanggar ini. Selama 3 hari 3 malam, kita berada di dalam sanggar tanpa gangguan apapun juga. Agaknya Ki Ajar Tunggal Wisesa memang masih belum datang." Paksi Pamengkas mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia pun berdesis, "Bagaimana jika ia sudah datang dan kita masih terkungkung di sanggar ini? Aku sudah berpesan, jika Ki Ajar Wisesa Tunggal datang, Raden Sutawijaya akan memanggil aku dan Ki Waskita. Kau memang akan tetap berada di sanggar agar kau tidak gagal dalam laku yang sedang kau jalani." "Lalu siapakah orang kelima yang akan turun ke gelanggang? Bukankah ada Ki Kriadama?" Paksi Pamengkas menarik nafas dalam-dalam, tetapi menurut pertimbangannya, Ki Kriadama bukanlah orang perguruannya. Namun pada saat itu Ki Kriadama memang sedang sibuk bekerja untuk membangun sebuah padepokan bagi perguruannya. Bahkan ketika Ki Panengah dan Ki Waskita akan memasuki sanggar, Ki Kriadama diminta untuk mengamati kepemimpinan Raden Sutawijaya. Beberapa saat kemudian, Ki Panengah, Ki Waskita dan Paksi Pamengkas pun keluar dari sanggar. Orang-orang yang pertama-tama melihat mereka segera mendekat. Mereka melihat Paksi Pamengkas yang pucat dan lemah, tetapi nampak wajahnya berseri. "Apakah Paksi berhasil?" bertanya seorang di antara para cantrik. "Iya," Ki Panengahlah yang menjawab. "Paksi telah berhasil." "Kapan giliran kami, Guru?" bertanya seorang yang berambut keriting. Ki Panengah tersenyum. Katanya, "Baru berapa bulan kau berguru? Jika kau sudah berguru berbilang tahun sebagaimana Paksi, serta wadak dan jiwamu sudah benar-benar siap, maka kau akan segera menjalani laku sebagaimana dijalani oleh Paksi." Cantrik itu pun tertawa. Ia sadar bahwa sebelumnya ia memang tidak bersungguh-sungguh sebagaimana banyak kawan-kawannya, tetapi kemudian ia telah bersungguh-sungguh berguru kepada Ki Panengah dan Ki Waskita. "Pada satu saat, aku pun akan menjalani laku seperti Paksi," berkata cantrik itu di dalam hatinya. Demikianlah
Maka Paksi Pamekasan pun segera dikerumuni oleh kawan-kawannya, para cantrik yang meninggalkan pekerjaan mereka. Yang terjadi pada Paksi telah mendorong mereka untuk berbuat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Paksi Pamekasan. Mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan dan menguasai ilmu, karena yang penting bagi mereka adalah pewarisan ilmu itu, bukan keberadaan mereka di padepokan. Di sisa hari itu, Paksi Pamekasan pun kemudian telah mandi keramas dengan abu merang. Ternyata bukan saja tubuhnya, tetapi rambutnya pun menjadi kotor. Sedangkan kedua gurunya pun mengatakan bahwa mandi keramas yang dilakukan itu adalah lambang tekad Paksi Pamekasan untuk membersihkan dirinya dari kotoran yang melekat di semua bagian tubuh dan jiwanya. Di hari berikutnya, tubuh Paksi Pamekasan telah menjadi segar kembali. Kekuatannya bukan saja terasa pulih, namun dalam keadaan khusus kekuatannya memang seakan-akan menjadi berlipat-lipat. Seperti yang dikatakan oleh gurunya, maka Paksi Pamekasan pun merasa dibebani tanggung jawab yang lebih besar, bukan saja untuk membangun padepokannya, tetapi juga tatanan kehidupan. Namun dengan demikian, Paksi Pamekasan merasakan satu kehidupan yang lebih hangat di bawah perlindungan sayap-sayap yang tidak terungkat oleh kekuatan apapun. Sayap-sayap Maha Penciptanya. Tetapi dengan demikian, Paksi Pamekasan pun juga harus mengembangkan sayap-sayap kecilnya untuk melindungi kehidupan yang lebih kecil lagi dari kekecilannya. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menanggapi keberhasilan Paksi Pamekasan dengan gembira. Tetapi seperti biasanya Pangeran Benowo sering mempunyai gagasan yang lain dari kawan-kawannya. Ketika Paksi Pamekasan sudah nampak segar kembali, maka tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu pun berkata, "Paksi, kau dengar gurauan Ki Kriadama itu?" "Iya, sangat menarik kan? Maksud pangeran, jika ada waktu luang, kita pergi ke hutan. Kita melihat tingkah laku binatang-binatang liar di hutan, dari tikus, kancil, kera, harimau yang berjenis-jenis, banteng dan apa saja." Lalu yang menyahut adalah Raden Sutawijaya. "Lalu kita pun dapat menyebut diri kita bagian dari hutan Jabung, seperti Ki Kriadama, begitu?" Pangeran Benowo tertawa, Paksi Pamekasan pun tertawa pula. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berdesis, "Bukankah Raden Sutawijaya pernah menjalani laku di tengah-tengah hutan sampai 8 hari?" "Dari mana kau tahu?" bertanya Raden Sutawijaya. "Ki Panengah yang mengatakannya. Raden Sutawijaya menjalani laku bersama seorang anak muda yang Ki Panengah tidak tahu namanya." "Aku tahu, tetapi Kakang Mas tidak pernah mengajak aku." Raden Sutawijaya tertawa, katanya, "Hehehe, baiklah, aku akan ikut kalian jika kalian akan mempergunakan waktu luang untuk melihat-lihat isi dari jantung hutan Jabung. Kita akan berbicara dengan Ki Panengah. Jika Ki Ajarwisesa Tunggal datang, bukankah kita tidak akan tinggal di hutan sampai berhari-hari? Jika kita pergi ke hutan, setiap kali tidak akan lebih dari 1 hari, tetapi tentu saja tidak hanya sekali." Raden Sutawijaya tertawa, tetapi ia tahu bahwa gagasan itu tidak lebih dari satu permainan untuk melewatkan kejenuhan. Pangeran Benowo dengan kesibukan sehari-hari yang hampir sama, tidur, bangun, meningkatkan daya tahan tubuh, dan latihan-latihan khusus, bekerja, beristirahat, makan,
latihan lagi dan seterusnya. Agaknya Pangeran Benowo yang terbiasa tidak terkungkung dalam satu putaran kerja yang senada menjadi jenuh. Ternyata Ki Panengah dan Ki Waskita tidak berkeberatan, tetapi dengan pesan bahwa mereka tidak berburu binatang hutan. Binatang-binatang itu kelak akan menjadi tetangga kita. Jangan sakiti hati mereka. Pesan Ki Panengah. Tidak, Guru. Kami datang tidak untuk bermusuhan dengan isi hutan itu. Jaga diri dari patukan ular, binatang yang sulit untuk diajak bersahabat serta pendendam. Jangan lupa, telan butiran obat untuk melawan bisa sebelum kalian memasuki hutan. Bukan saja ular, tetapi kakek laba-laba dan beberapa jenis kumbang berbisa. Kenapa kakek laba-laba, Guru? Bertanya Pangeran Benowo. Raden Sutawijaya tertawa. Pertanyaan itu memang wajar sekali. Sementara Ki Panengah pun menjawab. Laba-laba yang bulunya agak aneh. Sebagian bulu-bulunya berwarna putih seperti uban, sedang yang lain coklat gelap. Seperti brewok Ki Waskita, sahut Raden Sutawijaya. Ki Waskita tertawa, namun Pangeran Benowo berkata, uban Ki Waskita tumbuh terlalu cepat. Di lereng Gunung Merapi, brewoknya masih hitam legam. Ki Waskita masih saja tertawa, tetapi tidak menjawab. Sambil menunggu kedatangan Ki Ajar Wisesa Tunggal, maka Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas pun sering memasuki hutan Jabung yang lebat. Ketika ada di antara para cantrik yang ingin ikut bersama mereka, Ki Panengah dan Ki Waskita menyatakan keberatannya. Sangat berbahaya bagi kalian, berkata Ki Panengah. Para cantrik itu pun tidak memaksa. Mereka merasa bahwa kemampuan dan keterampilan mereka masih sangat terbatas. Hari-hari pun telah dijalani dengan kerja dan belajar di hutan Jabung. Sementara itu di Istana Pajang, Sekarsari menjadi semakin sering menghadap Kanjeng Sultan. Bahkan kemudian meskipun Sekarsari tidak akan pergi menengok Haryo Wisoko, ia pun telah menghadap pula, sekedar memberitahukan bahwa hari itu ia tidak ingin pergi ke bilik tahanan suaminya. Jangan terlalu sering, berkata Kanjeng Sultan. Hamba Kanjeng Sultan, rasa-rasanya hamba sudah menjadi jenuh pergi ke bilik tahanan Kakang Mas Haryo Wisoko. Karena itu, kau tidak perlu membuang-buang waktumu untuk menengoknya. Dengan demikian, hamba juga tidak terlalu sering mengganggu Paduka. Tidak, aku tidak merasa terganggu. Kau boleh datang kapan saja menghadap. Bahkan daripada kau pergi ke bilik tahanan, lebih baik berada di sini. Tetapi bukankah Paduka terlalu sibuk dengan urusan pemerintahan? Kanjeng Sultan tertawa, katanya, aku adalah seorang raja. Banyak orang yang membantuku menjalankan pemerintahan. Tetapi bukankah segala kebijaksanaan dari Paduka pula asalnya? Para pembantu Paduka tidak akan dapat melakukan tugas mereka sekehendak hati mereka sendiri. Iya, tetapi bukankah menggariskan kebijaksanaan tidak harus dilakukan setiap hari? Hanya para pembantu yang bodoh sajalah yang setiap hari menunggu perintah. Tetapi para pembantu yang cerdik akan memanfaatkan tugas-tugasnya untuk kepentingan diri sendiri. Kanjeng Sultan tertawa, katanya, tidak ada seorang pun dari para pembantuku yang berbuat seperti itu, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi Sekarsari tersenyum, katanya, Paduka yakin Kanjeng Sultan? Jika ada 1-2 orang yang menyalahgunakan kedudukannya, bukankah itu wajar? 1 atau 2 orang dari puluhan
bahkan ratusan orang yang setia kepadaku. Bagaimana jika angka itu terbalik? Maksudmu, puluhan bahkan ratusan orang itulah yang telah menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya, sedangkan hanya 2 atau 3 orang sajalah yang setia kepada Paduka dan tidak menyalahgunakan kedudukannya. Kanjeng Sultan bahkan tertawa, katanya, "Kau pandai juga bergurau, Sekarsari." Sekarsari pun tertawa, tetapi ia pun kemudian berkata, "Kanjeng Sultan, hamba ingin bertanya, apakah para petugas di penjara itu dapat disebut menyalahgunakan kedudukannya atau tidak?" "Maksudmu?" Wajah Kanjeng Sultan berkerut. "Jika hamba datang menengok Kakang Mas Aryo Wisoko, wajah-wajah mereka jadi nampak lain. Mereka tertawa-tawa tanpa sebab. Mereka bertanya-tanya dengan kata-kata miring yang tidak pantas. Bahkan ada yang telah berani menyentuh tubuh hamba." Tanggapan Kanjeng Sultan adalah di luar dugaan Sekarsari. Sambil menghentakkan tangannya, Kanjeng Sultan Hadiwijoyo menggeram. "Tunjukkan kepadaku prajurit yang telah berani menyentuh tubuhmu. Aku akan memerintahkan hari ini juga memancung kepalanya di alun-alun. Sedangkan yang lain harus dihukum betek seperti binatang juga di alun-alun agar orang-orang Pajang dapat melihat prajurit-prajurit Pajang yang bertabiat seperti binatang." Sejenak wajah Sekarsari menegang, namun kemudian bibirnya mulai tersenyum sambil berkata, Tidak Kanjeng Sultan, itu tidak perlu. Mereka bersalah. Bukankah seorang raja itu juga seorang yang bijaksana, pengampun dan berbudi? Kanjeng Sultan, jika saja Kanjeng Sultan mau mendengar pendapat hamba, para prajurit itu tidak usah dihukum, apalagi hamba pun sudah lupa prajurit yang manakah yang telah berani mengganggu hamba. Jadi, hamba hanya mohon para prajurit yang bertugas itu diganti saja. Bukan hanya sekelompok petugas pada saat tertentu, tetapi kesatuannya pun harus diganti. Kanjeng Sultan menarik nafas panjang, katanya, "Beruntunglah mereka, karena kau seorang perempuan yang baik hati." Kenapa mereka yang ditugaskan untuk menjaga para tawanan itu tidak diserahkan saja kepada para pelayan dalam? Mereka juga prajurit, mereka harus bertanggung jawab langsung kepada Baginda. Apakah sebaiknya demikian menurut pendapatmu? Hamba sinuwun. Baiklah, aku akan memikirkannya. Terima kasih Kanjeng Sultan, hamba akan merasa lebih aman dengan para pelayan dalam daripada para prajurit yang terbiasa berada di peperangan. Perlakuan terhadap Kakang Mas Aryo Wisoko pun tentu akan berbeda. Meskipun hamba tidak lagi merasa terikat dengan Kakang Mas Aryo Wisoko, tetapi hamba merasa kasihan juga bila melihat perlakuan yang semena-mena terhadap Kakang Mas Aryo Wisoko. Memang para tawanan dalam jenis kesalahan apapun tidak boleh diperlakukan semena-mena, Sekarsari. Karena itu, aku setuju dengan pendapatmu. Aku akan segera memerintahkan untuk mengganti para petugas itu. Sekarsari tersenyum. Sambil menyembah, ia pun kemudian menundukkan kepalanya dan berdesis. Hamba mengucapkan terima kasih, Paduka. Kanjeng Sultan pun justru telah turun dari tempat duduknya, mendekati Sekarsari. Sambil menengadahkan wajah perempuan cantik itu, Kanjeng Sultan pun berkata, Sekarsari, kau tidak pantas menjadi istri Haryo Wisoko. Apa yang pantas bagi hamba, Paduka? Kanjeng Sultan tidak menjawab, tetapi diangkatnya kedua lengan Sekarsari untuk bangkit berdiri. Di hari-hari berikutnya, Sekarsari menjadi semakin bebas berada di istana, bahkan tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari.
Kanjeng Sultan Hadiwijoyo benar-benar telah tenggelam di dalam mimpi indahnya bersama perempuan yang bernama Sekarsari. Seperti biasanya, tidak seorang pun di dalam istana Pajang yang dapat mencegahnya. Ki Gede Pemanahan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap Kanjeng Sultan pun tidak dapat. Yang sangat mengejutkan adalah perintah Kanjeng Sultan untuk menggantikan para prajurit yang bertugas menjaga Haryo Wisoko. Yang kemudian mendapat perintah untuk bertugas adalah sekelompok para pelayan dalam yang memang memiliki kemampuan sebagaimana para prajurit. Namun demikian, ada juga perbedaan watak dari kesatuan yang berbeda itu. Ketika hal itu ditanyakan oleh Ki Gede Pemanahan, maka Kanjeng Sultan pun menjawab, "Para penjaga itu harus langsung bertanggung jawab kepadaku. Haryo Wisoko adalah seorang tawanan yang sangat berbahaya." "Haryo Wisoko adalah seorang pemberontak Paduka." "Iya, itulah sebabnya ia harus mendapat penjagaan yang sangat ketat." Ki Gede Pemanahan memang tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan Ki Gede tidak dapat menelusuri kenapa Kanjeng Sultan telah menjatuhkan perintah itu. Namun Ki Gede Pemanahan itu menjadi semakin curiga ketika seorang kepercayaannya memberikan laporan kepadanya bahwa ia melihat Sekarsari sedang berjalan tergesa-gesa berdua dengan seorang lurah pelayan dalam, seorang lurah yang masih muda. Apakah ada hubungannya dengan Haryo Wisoko? Arah pikiranku tidak ke sana, Ki Gede. Lalu apa? Mereka nampak sangat mesra. Lurah pelayan dalam itu memang seorang lurah muda yang gagah dan tampan. Jika Kanjeng Sultan mengetahuinya, lurah yang berwajah tampan itu akan dapat digantung atau dipancung di alun-alun. Apakah yang harus aku lakukan, Ki Gede? Tidak apa-apa, tetapi awasi tempat tahanan Haryo Wisoko itu. Jangan terlalu dekat. Jika para pelayan dalam itu mengetahuinya, mereka akan tersinggung. Aku juga akan berbicara dengan Ki Tumenggung Wirodilogo, pemimpin pelayan dalam Pajang. Aku akan memperingatkannya bahwa Haryo Wisoko adalah tawanan yang sangat berbahaya. Prajurit itu mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Baiklah Ki Gede, aku akan selalu mengawasinya. Aku sekarang mohon diri." Hari itu juga Ki Gede Pemanahan telah menemui Ki Tumenggung Wirodilogo. Dengan hati-hati Ki Gede Pemanahan memperingatkan bahwa Haryo Wisoko adalah tawanan yang sangat penting dan berbahaya. "Ya Ki Gede," Ki Tumenggung Wirodilogo mengangguk hormat. "Satu tanggung jawab yang berat. Tetapi aku sudah menempatkan orang-orang yang baik di sekitar bilik tawanan Haryo Wisoko." "Syukurlah," sahut Ki Gede Pemanahan. "Jika orang-orangmu gagal dalam tugas itu, maka kau akan mendapat hukuman yang sangat berat." "Aku akan berhati-hati, Ki Gede. Setiap kali kau sendiri harus melihat keadaan medan. Jangan terlalu percaya kepada orang-orangmu saja." "Ya Ki Gede, aku akan melakukannya." Ki Gede mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa Ki Tumenggung Wirodilogo adalah seorang prajurit yang baik, yang bertugas sebagai pemimpin pelayan dalam. Karena itu, maka Ki Gede Pemanahan pun dapat sedikit mengurangi ketegangan jantungnya. Meskipun Ki Gede merasa sedikit terganggu ketenangannya karena beberapa peristiwa yang terjadi di istana. Namun ia menaruh perhatian pula ketika dua orang datang dari hutan Jabung untuk menemuinya. "Ada apa?" bertanya Ki Gede Pemanahan kepada kedua orang prajurit itu. "Kami mendapat perintah dari Ki Panengah untuk menghadap Ki Gede." "Apakah ada persoalan yang penting?" "Ki Gede,
besok Ki Ajarwisesa Tunggal akan datang bersama beberapa orang pengikutnya. Ki Gede Pemanahan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berdesis. Baiklah, besok aku akan datang ke hutan Jabung. Aku ingin menjadi saksi dari permainan yang diusulkan oleh utusan Ki Ajarwisesa Tunggal itu. Ki Panengah dan Ki Waskita memang berharap jika Ki Gede sempat dan tidak ada halangan apapun untuk datang ke hutan Jabung, Ki Panengah dan Ki Waskita mohon izin untuk menyiagakan para prajurit jika Ki Ajarwisesa Tunggal melanggar persetujuan kesepakatan. Aku tidak berkeberatan, jawab Ki Gede Pemanahan. Besok pagi-pagi sekali aku akan berangkat ke hutan Jabung. Kedua orang prajurit itu pun kemudian segera minta diri, sementara Ki Gede pun berpesan, lakukan pengamatan di sekitar lingkungan, siapkan pasukanmu sejak malam nanti. Ya Ki Gede, kita tidak mempercayai Ki Ajarwisesa Tunggal itu sepenuhnya. Ia adalah orang yang tidak mempunyai keterikatan dengan apa saja, juga dengan janji dan kata-katanya sendiri. Baik Ki Gede, nanti akan kami sampaikan kepada Ki Lurah. Demikianlah, sepeninggal kedua orang prajurit itu, Ki Gede Pemanahan pun telah memanggil seorang lurah prajurit kepercayaannya, diperintahkannya untuk memilih 5 orang terbaiknya yang besok akan diajaknya pergi ke hutan Jabung. Ki Gede akan pergi ke hutan Jabung? Iya. Ada sedikit permainan yang memerlukan saksi. Kita akan menjadi saksi besok. Malam itu Ki Gede Pemanahan telah mendapat izin dari Kanjeng Sultan bahwa besok Ki Gede akan pergi ke hutan Jabung. Sekali lagi Ki Gede Pemanahan mengutarakan niat Pangeran Benowo untuk turun ke gelanggang. Jika Kanjeng Sultan berkenan. Tetapi tanggapan Kanjeng Sultan masih sama saja. Rasa-rasanya Kanjeng Sultan tidak menaruh perhatian terhadap putranya itu. Perhatian Kanjeng Sultan sepenuhnya sedang tertuju kepada seorang perempuan. Seperti ketika Ki Gede memberitahukan hal itu sebelumnya, maka Kanjeng Sultan pun berkata, terserah kepada Kakang Pemanahan. Kakang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang bagi Benowo. Hamba ingin mendengar titah paduka. Terserah sajalah Kakang. Ki Gede Pemanahan hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Kanjeng Sultan nampaknya enggan berpikir, karena itu dibebankannya tanggung jawab sepenuhnya kepada Ki Gede Pemanahan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka leherkulah taruhannya, berkata Ki Gede di dalam hati. Tetapi Ki Gede Pemanahan memang tidak dapat mendesak Kanjeng Sultan untuk menentukan sikapnya terhadap Pangeran Benowo. Dengan kecewa Ki Gede Pemanahan pun minta diri. Namun Kanjeng Sultan itu masih berpesan, berhati-hatilah Kakang. Hamba akan berhati-hati Kanjeng Sultan. Mohon restu. Aku percaya kepada Kakang. Malam itu Ki Gede Pemanahan telah berkemas. Pengenalannya yang tidak terlalu banyak tentang Ki Ajarwisesa Tunggal memaksanya harus berhati-hati. Tetapi di hutan Jabung telah ada sepasukan prajurit yang jika diperlukan siap untuk bertempur. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Ki Gede Pemanahan sudah berangkat ke hutan Jabung. Ia ingin sampai di hutan itu mendahului kedatangan Ki Ajarwisesa Tunggal dan orang-orangnya. 5 orang prajurit pilihan telah ikut bersamanya. Ketika mereka sampai di hutan Jabung, matahari masih rendah di timur. Ki Ajarwisesa Tunggal memang belum datang sebagaimana diharapkan. Sejenak Ki Gede Pemanahan sempat mengamati kesiagaan para prajurit.
meskipun mereka masih tidak mengenakan pakaian keprajuritan mereka, karena mereka akan tetap berada di pekerjaan mereka, namun mereka berada dalam kesiagaan penuh untuk bertempur setiap saat diperlukan. Tempat mereka bekerja pun telah mereka atur sesuai dengan kemungkinan yang dapat terjadi di hutan Jabung itu. Untuk beberapa saat Ki Gede Pemanahan masih menunggu. Bahkan ketika matahari sepenggalah, Ki Gede Pemanahan berkata kepada Ki Panengah dan Ki Waskita, "Orang itu dapat saja tidak datang hari ini, tetapi esok atau lusa sesuai dengan wataknya. Keputusannya dapat berubah setiap saat menurut keinginannya yang berubah-ubah. Terpaksa kita yang harus menyesuaikan diri. Tidak, kita dapat juga berbuat sekehendak kita. Jika mereka datang, kita tidak perlu menghiraukannya," sahut Pangeran Benowo. "Kita minta mereka menunggu sampai esok." "Jika mereka tidak mau?" bertanya Ki Gede Pemanahan. "Ada dua kemungkinan. Kita biarkan mereka pergi, atau kita lumatkan mereka hari ini di sini." Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, "Kita tidak perlu menjadi seperti mereka." Pangeran Benowo tidak menjawab, tetapi dibaca pada wajahnya, nampak bahwa Pangeran Benowo benar-benar ingin mencoba mengeterapkan sikap itu terhadap Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, menjelang puncak langit, barulah sekelompok orang-orang mendatangi padepokan yang masih bersifat sementara itu, sedang padepokan yang sesungguhnya masih dalam pembangunan. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo, Paksi Pamengkas dan beberapa orang cantrik yang lain telah turun menyongsong sekelompok orang-orang berkuda itu. Tetapi Ki Gede Pemanahan tetap duduk di pendopo bangunan induk padepokan sementara itu. Ternyata sikap Ki Gede Pemanahan itu adalah sikap yang tepat sekali. Ketika iring-iringan orang berkuda itu memasuki regol halaman, mereka telah berloncatan turun dari kuda mereka. Tetapi seorang di antara mereka masih tetap duduk di atas punggung kudanya. Orang yang di punggung kuda itulah Ki Ajar Wisesa Tunggal, desis Ki Panengah. Para muridnya mengangguk-angguk, namun Pangeran Benowo pun berkata, "Orang itu memang gila." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.